Ya. Kenapa alasannya? Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar pada hari ini. Semua berkat kasih sayang dan rahmatnya. Mudah-mudahan kesempatan kita yang diberikan Allah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah, untuk senantiasa melakukan karya-karya dan amal-amal positif, sehingga kita nanti pada saat meninggalkan dunia ini akan mendapatkan keberuntungan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa mari kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang bersama keluarga dan sahabatnya sehingga kita insya Allah akan terus istiqomah meyakini kebenaran ajaran Islam dan mendakwahkannya secara kafah sampai akhir hayat hidup kita. Dan kita juga semua berharap kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas beberapa tata cara kaifiat berwudu yang benar menurut pandangan syariat Islam. Sekarang kita bahas kembali pembahasan selanjutnya, karena ini pembahasan yang saling berkesinambungan, saling berlanjut, sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka perlu juga kita bahas terkait permasalahan membasuh muka saat berwudu. Dalam kitab Kasifatus Saja Syarah Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kemarin sudah dijelaskan bahwa semua bulu-bulu atau rambut-rambut yang tumbuh di sekitar wajah kita itu harus dibasuh dengan air saat kita berwudu. Di sini dijelaskan alasannya mengapa oleh Syekh Al-Murghini dalam kitab Safinatun Najah. Jadi Syekh Nawawi menukil pendapat Syekh Al-Murghini yang mengatakan qala Sayyidul Murghini, berkata Sayyidul Murghini, wabi guslin, dan wajib membasuh juz'in, bagian-bagian min mulakil wajhi, bagian-bagian yang bersambung dengan wajah, bagian-bagian yang bersambung dengan wajah, min sa'iran wa anabah, dan semua sisi-sisi samping dari wajah kita. Ya. Jadi Syekh Al-Murghini berpendapat bahwa semua bagian-bagian yang bersambung dengan wajah kita wajib dibasuh saat berwudu. Ya. Kenapa alasannya? Kata beliau, idma la yatimu al-wajib ila bihi fahuwa wajib. Karena segala sesuatu tidak akan bisa sempurna tanpa adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Pengertiannya di situ. Artinya apa? Artinya bahwa bagian-bagian wajah yang ada di wajah kita itu memang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pipi, dahi, kening, hidung, mata, semua yang menempel pada wajah kita adalah wajah kita. Itu pengertiannya. Jadi tidak bisa ada satu bagian pun yang kemudian dipisahkan dari wajah kita. Itulah sebabnya kenapa kemudian Syekh Al-Murghini membuat kaidah ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi segala sesuatu itu tidak akan sempurna, tidak akan sah kalau tidak ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sama seperti orang sholat juga harus wudu. Wudu adalah sesuatu yang wajib. Tanpa wudu, sholat kita tidak sah.
Nah, kaidah-kaidah itu yang kemudian jadi patokan ulama-ulama sekarang bahwa segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada perkara-perkara amal yang memang membutuhkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu menjadi syarat wajib bagi sah atau tidaknya ibadah kita. Ya. Jadi bagian-bagian yang masuk dalam kategori wajah kita, pipi kita, dagu kita, ini yang terletak antara bibir dan dagu kita nih, ini semuanya harus kena wudhu. Menurut Syekh Al-Murghini dalam kitab Syarah Kasifatus Saja. Itulah ya. Nah, itulah sekali lagi saya katakan, mari kita senantiasa terus mempelajari, memperbaiki wudhu kita agar ibadah kita berkualitas di mata Allah, bukan berkualitas di mata manusia. Karena pandangan manusia relatif, pandangan manusia kadang keliru, pandangan manusia kadang tidak jujur, pandangan manusia kadang tidak objektif. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama sekali lagi menjadikan wudhu kita dalam hal ini dalam konteks membasuh wajah itu diperbaiki. 3 pokok rukun yang memang harus kita perbaiki dalam wudhu yaitu wajah, membasuh tangan, dan membasuh kaki. Ketiga pokok itulah rukun-rukun wudhu yang harus kita perhatikan. Sisanya adalah sunnah. Nah, perkara-perkara yang sunnah walaupun tidak wajib juga perlu kita perbaiki. Itulah pentingnya kita mempelajari Islam secara kafah sehingga kita berharap nanti pada akhir hidup kita diterima iman Islam kita, diterima dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana mungkin kita selalu berdoa setiap hari supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan diterima iman Islam kita kalau kita sendiri tidak memperbaiki ibadah-ibadah kita yang kecil-kecil dulu. Sholat kita perbaiki, wudhu kita perbaiki, terus amalan-amalan yang lain kita harus perbaiki. Semuanya harus kita pelajari sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dikasih umur saat ini, sisa-sisa umur kita manfaatkan waktu untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu yang memang harus kita amalkan sebagai seorang muslim. Pelajari ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu zakat, ilmu puasa Ramadan, ilmu haji, ilmu-ilmu yang lainnya yang tentunya perlu kita pelajari agar kita bisa paham dan beribadah sesuai dengan syariat Islam. Karena beribadah tanpa ilmu itu menyesatkan. Ilmu tanpa amal juga menyesatkan. Jadi ilmu dan amal harus kita praktekkan, kita sinergikan, kita satukan, dan kita amalkan. Sehingga amaliyah itu menjadi amal yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan wudhu itu kayak cacing cebok, cuman begini-begini doang, nggak jelas, nggak boleh. Jangan meremehkan perkara-perkara wudhu, nggak boleh tergesa-gesa, juga nggak boleh boros-boros air. Airnya cukup secukupnya, air yang cukup kita gunakan memang untuk keperluan wudhu kita. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu boros-boros. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Jadi pembahasan tadi dijelaskan oleh Syekh Al-Murghini, dikatakan wa bi guslin juz'in min mulakil wajhi. Jadi apa-apa yang bersambung dengan wajah kita wajib dibasuh dengan air saat kita membasuh muka ketika wudhu. Izma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Karena apa-apa yang terkandung di dalam unsur yang menjadi satu kesatuan itu ketika wajib, maka segala sesuatunya itu menjadi wajib. Menjamalkan sesuatu tanpa adanya sesuatu itu menjadi tidak sah. Itu yang dimaksud dengan ma la yatimu al wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, sekali lagi sebelum ditutup, yuk kita semangat, kita belajar Islam, belajar agama, mumpung masih dikasih hidup sama Allah. Kapan lagi kita nggak tahu, entah 1 detik lagi, 2 detik lagi, atau sehari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak siap. Apakah kita akan merasa
tenang pada saat itu tentu gusar karena kita tidak memiliki persiapan apa-apa. Saat kawan-kawan umpamanya nih analoginya gambaran saat kawan-kawan kita mengajak kita pergi jalan-jalan padahal sudah dikasih tahu bahwa tanggal ini kita berangkat tapi kita tidak punya persiapan, kita bingung nyari perbekalan itu di mana nanti. Itulah pentingnya kita untuk mempersiapkan diri. Nah, oke. Terakhir dari saya, jadikan wudhu sebagai spirit kita untuk senantiasa menghindari perkara-perkara negatif, menghindari hal-hal yang membuat kita menjadi jauh dari Allah dan menjadikan diri kita rugi di mata Allah dan Rasul-Nya nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.